Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dina Windasari dari kelompok 3 kelas R7A dengan NPM 2017 435 00039 dan teman saya Devi Rahmania dengan NPM 2017 435 00035. Masih dengan mata kuliah yang sama yaitu riset operasional untuk materi pemodelan linear programming. Sini saya mempunyai soal metode simplex untuk kasus minimasi. Soalnya yaitu diketahui fungsi tujuannya z-min yaitu 4x1 plus 2x2 plus x3. Untuk fungsi kendalanya atau fungsi batasannya yaitu 2x1 plus 3x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 14 dan 3x1 plus x2 plus 5x3 lebih dari sama dengan 4, lalu 4 x1 plus 4x2 plus 3x3 lebih dari sama dengan 6. Dan fungsi kendala non negatifnya yaitu x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Lengkap penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama untuk persamaan 2x1 plus 3x1 plus 4x3 kurang dari sama dengan 14, kita harus menambahkan variabel slack karena ini kurang dari sama dengan. Jadi 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus x1 ini variabel slacknya sama dengan 14. Nah, yang kedua, untuk persamaan yang kedua yaitu 3x1 plus x2 plus 5x3 lebih dari sama dengan 4. Nah, langkah pertama kita harus mengubah fungsi yang tadi di atas lebih dari menjadi kurang dari. Maka harus dikalikan dengan min 1. Yaitu min 3x1 min x2 min 5x3 kurang dari min 4. Nah, kemudian setelah diubah menjadi kurang dari, kita akan mengubah menjadi sama dengan. Maka menjadi min 3x1 min x2 min 5x3 sama dengan min 4. Nah, dikarenakan persamaan sebelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengalihkan min 1. Yaitu yang sebelumnya min 3x1 min x2 min 5x3 sama dengan min 4 menjadi 3x1 plus x2 plus 5x3 sama dengan 4. Variabel S negatif tidak memungkinkan di dalam tabel metode simplex. Jadi kita harus menambahkan variabel aktifikan, maka persamaannya menjadi 3x1 plus x2 plus 5x3 min s2 dan variabel aktifikannya A1 sama dengan 4. Nah, untuk lengkap penyelesaian selanjutnya yaitu kita ubah fungsi x1 plus 4x2 plus 3x3 lebih dari sama dengan 6. Nah, seperti langkah penyelesaian sebelumnya, fungsi ini harus diubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, maka harus dikalikan min 1. Maka fungsinya menjadi min x1. Min x1 dikurang 4x2 dikurang 3x3 kurang dari sama dengan min 6. Kemudian dari kurang dari sama dengan, kita akan ubah menjadi sama dengan. Maka fungsinya menjadi min x1 dikurang 4x2 dikurang 3x3 sama dengan min 6. Nah, dikarenakan persamaan sebelah kanan masih bernilai negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengalihkan min 1, yaitu x1 plus 4x2 plus 3x3 sama dengan 6. Variabel S bernilai negatif, maka tidak memungkinkan di dalam tabel simplex, sehingga harus ditambahkan dengan variabel aktifikal. Maka persamaan menjadi x1 plus 4x2 plus 3x3, variabel slacknya yaitu min x3 plus variabel aktifikalnya A2 sama dengan 6. Nah, untuk konsep the big M sendiri, yaitu setiap variabel aktifikal dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif bila fungsi tujuan maksimasi dan
bertanda positif apabila fungsi tujuan minimasi. Maka persamaannya menjadi Z sama dengan 4x1 plus 2x2 plus x3 seharusnya ditambah plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus MA1 untuk variabel aktivikalnya dan plus MA2 variabel aktivikal yang di A2. Dalam mencari minimasi, biasanya ditemukan beberapa kendala yang harus menambahkan variabel slack dan variabel aktivikal. Maka fungsi batasannya menjadi fungsi yang pertama yaitu 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus S1 sama dengan 14. Fungsi kendala yang kedua, 3x1 plus x2 plus 5x3 plus x2 plus variabel aktivikalnya A1 sama dengan 4. X1 plus 4x2 plus 3x3 plus S3 plus variabel aktivikal A2 sama dengan 6. Nah, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus menghitung ZY-nya dulu sama ZY min J untuk menemukan kolom kunci. ZY ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari 2 dikali X1, kolom X1 ini dikali CBJ. Nah, jadi 2M ditambah 3M M kali 3 yaitu 3M dan M kali 1 yaitu M. 2M, 3M dan M ditambah menjadi 7M. Nah, ZY dikurang CY, ZY-nya ini 7M dikurang CY-nya 4. Kita langsung aja. 7M min 4. Untuk kolom selanjutnya yaitu X2 M kali 3 3M terus M kali 1 itu M kali 4 4M 3M tambah 4 yaitu 8M 8M dikurang 2 hasilnya 8M min 2. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom X3. Nah, M kali 4 4M M kali 5 5M M kali 3 3M 2M 5M 3M di jumlah yaitu 12M. 12M dikurang 1 yaitu 12M min 1. Nah, untuk selanjutnya kolom X1 hanya 1 dikali M yaitu hasilnya M. M dikurang 0 hasilnya M. Untuk kolom X2 yang perlu dikalikan min 1 kali M yaitu min M. Min M dikurang 0 hasilnya min M. Untuk kolom S3 yaitu min 1M. Min 1M, nah di sini Z-nya min 1M, dikurang 0 yaitu tetap min 1M. Untuk kolom A1 yaitu M dikali 1 yaitu 1M, ditambah 0 tambah 0 hasilnya M. M dikurang M hasilnya 0. Untuk kolom A2 sama, masih M, sini M dikurang M, hasilnya tetap 0. Nah, untuk nilai kanannya, yaitu 14 dikali M, 14M, 4 dikali M, 4M, 6 dikali M, 6M. 14M ditambah 4M ditambah 6M, hasilnya 24M. Nah, di sini untuk menentukan kolom kunci, pilih nilai JZ dikurang CZ dengan positif terbesar. Maka kolom kuncinya yaitu ini yang terbesar. Maka kolom kuncinya yaitu kolom X3. Nah, ini kolom kuncinya kolom X3.
Selanjutnya, untuk baris kunci, pilihlah indeks dengan angka positif terkecil. Angka positif terkecilnya itu yaitu 4M, maka baris kuncinya itu ada di A2. Maka kita menemukan kolom kuncinya kolom kuncinya X3 dan baris kuncinya A2, kita menemukan angka kuncinya itu 5. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan baris baru kunci. Baris baru kuncinya ini tadi kuncinya ada di A2 dengan angka kuncinya 5. Nah, untuk rumus baris baru kunci masih sama seperti materi sebelumnya. Untuk kasus maksimasi, yaitu rumusnya masih baris baru kunci, yaitu baris kunci dikurang angka kunci. Nah, di sini baris kunci, baris lamanya itu 3, 1, 5, 0, min 1, 0, 0, 4. Nah, dibagi angka kuncinya 5. Terus di sini aja 5. 3 dibagi 5 yaitu 3 per 5. 1 dibagi 5, 1 per 5. 5 dibagi 5, 1. 0 dibagi 5, 0. Min 1 dibagi 5, min 1 per 5. 0 dibagi 5, 0. 0 dibagi 5, 0. 4 dibagi 5, 4 per 5. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Guys, nilai selain baris kunci yaitu baris A1 dan baris A3. Nah, di sini sudah saya susun angka itunya, baris baru kuncinya. Nah, baris lamanya kita mulai dari baris A1. Nah, baris lamanya itu 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 14. Nah, rumus untuk mengubah baris barunya masih sama seperti materi sebelumnya, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali baris baru kunci. Kalau ini tadi di sini kolom kuncinya nih di sini. Nah, maka kita dapatkan koefisien angka kolom kuncinya 4. Kita langsung aja hitung baris lama 2 dikurang 4 kali 3 per 5 hasilnya min 2 per 5. 3 dikurang 4 kali 1 per 5 hasilnya 11 per 5. 5 dikurang 4 kali 1 hasilnya 0. 4 dikurang 4 kali 0 hasilnya 1. 0 dikurang 4 kali min 1 per 5 hasilnya 4 per 5. 0 dikurang 4 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 5 kali 1, 4 kali 1 per 5 hasilnya 0. Lalu 14 dikurang 4 kali 4 per 5 hasilnya 54 per 5. Selanjutnya untuk baris A3 sama tadi kalau baris kuncinya di sini, maka kita mendapatkan 3. Itu koefisien angka kolom kunci. Langsung aja dihitung dengan baris lama 1, 4, 3, 0, 0, min 1, 1, 6, dan koefisien angka kolom kuncinya 3. Kita langsung hitung aja barisnya. 1 dikurang 3 kali 3 per 5 hasilnya min 4 per 5. 4 dikali 3. 4 dikurang 3 dikali 1 per 5 hasilnya hasilnya 17 per 5. 3 dikali 3 kali 3 dikurang 3 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurang 3 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 3 kali min 1 per 5 hasilnya 3 per 5. 1 dikurang 3 kali 0 hasilnya min 1. 1 dikurang 3 kali 0 hasilnya 1. Nah, 6 dikurang 3 kali 4 per 5 hasilnya 14 per 5. Untuk langkah selanjutnya harus disusun dulu. Karena di sini masih terdapat angka negatif, angka positif pada CZ, kita harus merubahnya.
berubahnya itu yang pertama kita cari indeksnya dulu. Cari indeksnya, rumusnya masih sama, nilai kunci dibagi nilai angka kunci. Nilai kolom kunci maksud saya. Nah, yang pertama untuk menentukan kolom kunci kita harus mencari nilai ZY dengan angka positif terbesar. Nah, angka positif terbesar ini kita dapat 17M plus 1. Maka ini kolom kuncinya yaitu kolom X2. Kolom X2. Selanjutnya kita harus mencari baris kunci. Baris kuncinya itu indeks. Dengan menentukan nilai indeks. Nah, nilai indeks itu nilai kanan dibagi angka di kolom kunci. Langsung aja 54/5 dibagi 11/5 hasilnya 7/2. Nah, 4/5 dibagi 1/5 hasilnya 4/5. 18/5 dibagi 17/5 hasilnya 2. Lalu kita akan mencari indeks selanjutnya setelah menentukan indeks selanjutnya itu baris kunci. Nah, baris kunci itu adalah indeks dengan nilai positif terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat nilai positif terkecilnya itu yaitu 2. Untuk 2, maka ini adalah baris kunci. Ini kolom kunci, baris kuncinya itu A3. Maka kita dapatkan kolom kuncinya ini 17/5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan baris baru kunci. Baris baru kunci rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Tadi di sini angka kuncinya 17/5. Nah, langsung aja kita cari baris baru kuncinya min 4/5 dibagi 17/5 hasilnya min 4/17. 17/5 dibagi 17/5 hasilnya 1. 0 dibagi 17/5 0. 0 dibagi 17/5 0. 3/5 dibagi 17/5 hasilnya 3/17. 1 dibagi 17/5 hasilnya min 5/17. 18/5 dibagi 17/5 hasilnya min 18/7. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nilai-nilai selain baris kuncinya, sebelumnya nilai baris kuncinya itu adalah A3. Maka kita harus mengubah baris A1 dan baris A2 atau yang tadi udah diubah jadi X3. Rumusnya masih sama, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Tadi angka kolom kuncinya ada di sini. Maka kita mendapatkan koefisien angka kolom kuncinya min 11/5. Langsung aja baris A1 dengan baris lama min 2/5, 11/5, 0, 1, 4/5, 0, 54/5. Kita hitung min 2/5 dikurang min 11/5 dikali min 4/17 hasilnya yaitu 2/17. 11/5 dikurang 11/5 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurang min 11/5 kali 0 hasilnya 0.
1 dikurang min 11 per 5 kali 0 hasilnya 1. 4 per 5 dikurang min 11 per 5 kali 3 per 17 hasilnya 7 per 17. 0 dikurang min 11 per 5 kali min 5 per 17 hasilnya 11 per 17. 54 per 5 dikali dikurang min 11 per 5 kali 18 per 17 hasilnya 114 per 17. Nah, selanjutnya baris X3 atau X2 ini tadi kolom kuncinya itu X, maka kita mendapatkan koefisien angka kolom kuncinya min 1 per 5. Min. Oh, salah. Seharusnya ini gak ada min. 1 per 5. Jadi, 3 per 5 dikali, 3 per 5 dikurang 1 per 5 kali min 4 per 17, hasilnya 10 per 17. Nah, ini 1 per 5 dikurang 1 per 5 kali 1, hasilnya 11 per 7. 1 dikali, dikurang 1 per 5 kali 0, hasilnya 0. 0 dikurang 1 per 5 kali 0, hasilnya 1. Min 1 per 5 dikurang 1 per 5 kali 3 per 17, hasilnya 0. 0 dikurang min 1 per 5 dikali min 5 per 17, hasilnya min 4 per 17. 4 per 5 dikurang min 1 per 5 kali 18 per 17, hasilnya 1 per 17. Langkah selanjutnya yaitu menyusun ke dalam tabel. Setelah kita susun, kita harus menghitung ZJ. ZJ-nya ini sama seperti sebelumnya, yaitu 2 per 17 kali 00, 11 per 17 kali 1 hasilnya 11 per 17, min 4 per 17 kali 2 hasilnya min 8 per 17, 11 per 17 ditambah min 8 per 17 hasilnya 3 per 17. 3 per 17 dikurang CJ nya 4 hasilnya min 65 per 17. Untuk baris X2 0 kali 0 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, 0 0 tambah 2 hasilnya 2. 2 dikurang CJ-nya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, untuk X3 0 dikurang 0 hasilnya 0 dikurang 0, 0 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1, 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, 0 1 0 hasilnya 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Untuk S1 1 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0 3, 0 dikali 2 hasilnya 0, 0 0 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, untuk selanjutnya baris S2 yaitu 7 per 17 dikali 0 hasilnya 0, min 4 per 17 dikali 1 tetap min 4 per 17, 3 per 17 kali 2 hasilnya 8 per 17, min 4 per 17 ditambah 8 per 17 hasilnya 2 per 17. Nah, 2 per 17 ini dikali 0 hasilnya 2 per 17. Nah, untuk S3-nya 11 per 17 dikali 0 hasilnya 0, 1 per 17 dikali 1 tetap 1 per 17, min 5 per 17 dikali 2 min 10 per 17, min 1 per 17 ditambah min 10 per 17 hasilnya min 9 per 17. Min 9 per 17 ini dikali dikurang 0 hasilnya tetap min 9 per 17. Untuk nilai kanannya 54 per 5 dikali 0 hasilnya 0, 10 per 17 dikali
1 hasilnya tetap 10 per 17, 18 per 17 dikali 2 hasilnya 32 per 17. 32 per 17 ditambah 10 per 17 hasilnya 46 per 17. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kuncinya ini di sini kita ambil angka positif terbesar. Positif terbesarnya yaitu 2 per 17. Maka kolom S2 ini merupakan kolom kunci S2. Selanjutnya untuk menentukan baris kunci yaitu indeks untuk menentukan indeks yaitu nilai kanan dikurang nilai kanan dikali. Selanjutnya untuk menentukan baris kunci yaitu kita harus mencari indeks. Indeks itu didapatkan dari nilai kanan dikali kolom kunci. Ya, kolom kunci ini S2. Ya, 54 per 5 dikali 7 per 17 hasilnya 114 per 7. 10 per 17 dikali min 4 per 17 hasilnya 18 per 17. 18 per 17 dikali 3 per 17 hasilnya 6. Lalu kita akan menentukan baris kuncinya itu dengan angka positif terkecil. Angka positif terkecilnya yaitu 6. Maka sudah ditemukan baris kuncinya itu adalah baris X2. Nah, baris X2 dan kolom X2 ini kita menemukan angka 3 per 17 sebagai angka kunci. Selanjutnya kita akan karena ini tabel cut, selanjutnya kita akan mengubah baris baru kunci. Baris baru kunci ini rumusnya masih sama yaitu baris kunci per angka kunci. Tadi sebelumnya angka kuncinya 3 per 17. 3 per 17. Jadi kita sudah menemukan baris X2 ini kuncinya. Nah, baris kuncinya itu min 4 per 17 dibagi 3 per 17 hasilnya. Min 4 per 3, 1 dibagi 3 per 17 hasil 17 per 3, 0 dibagi 17 per 3 hasilnya 0, 0 dibagi 17 per 3 hasilnya 0, 3 per 17 dibagi 3 per 17 hasilnya 1, min 5 per 17 dibagi 3 per 17 hasilnya 5 per 3, 18 per 17 dibagi 3 per 17 hasilnya 6. Maka penyelesaian selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Rumus masih sama yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali baris baru kunci. Maka yang harus kita ubah yaitu baris A1 dan X3. A2 atau X3 ini. Nah, baris A1 baris lamanya itu 2 per 17, 0, 0, 1, 7 per 17, 11 per 17, dan 114 per 17. Semuanya tadi di sini adalah baris kuncinya. Nah, langsung aja 2 per 17 dikurang min 7 per 17 dikali min 4 per 13 hasilnya 2 per 17. 0 dikurang min 7 per 17 dikali 17 per 3 hasilnya 0. 0 dikali min 17 per min 7 per 17 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang min 17 per 17 dikali 0 hasilnya 1. 7 per 17 dikurang min 7 per 17 hasilnya 1. Dikurang 1 berapa? 7 per 17 dikurang 7 per 17 dikali 1 hasilnya 7 per 17, 11 per 17
dikurang 7/17 dikali min 5/3 hasilnya. 7/17, 114 per 7 dikali dikurang 7/17 kali 6 hasilnya 11/17. Nah, untuk baris X3-nya atau baris A2-nya ini langsung aja 11/17 dikurang 4/17 kali min 4/3 hasilnya 2/3, 0 dikurang 4/17 dikali 17/3 hasilnya min 17/13, 1 dikurang 4/17 kali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 4/17 dikurang 0, dikali 0 hasilnya 1, min 4/17 dikali dikurang 4/17 kali 1 hasilnya 0, 1/17 dikurang 4/17 kali min 5/3 hasilnya 4/3, 10/17 dikurang 4/17 kali 6 hasilnya 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu masukkan nilai sebelumnya yang tadi sudah kita hitung ke dalam tabel. Maka jadi seperti ini. Kita harus selanjutnya kita menghitung nilai ZJ. Nah, 2/3 dikali 0 hasilnya 0, 1/3 dikali 1 hasilnya 1, min 4/3 dikali 0 hasilnya 0. Nah, 1. Maka Z-nya ini 1/3. 1/3 dikurang 4 hasilnya min 11/3. Untuk baris X2 yaitu min 7/3 dikali 0 hasilnya 0, 4/3 dikali 1 hasilnya 4/3, 17/3 dikali 0 hasilnya 0, maka jika dijumlahkan hasilnya 4/3. Untuk baris X3-nya itu, nah 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Untuk baris S1-nya itu 1 dikurang 0, 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0 juga. Maka 0, 0, 0 dijumlah 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Untuk baris X2-nya itu 0 kurang 0, 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. Jika dijumlahkan hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Untuk baris X3-nya yaitu 4/3 dikali 0 hasilnya 0. Min 1/3 dikali 1 hasilnya tetap min 1/3. Min 5/3 dikali 0 hasilnya 0. Jika dijumlahkan hasilnya min 1/3. Min 1/3 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, kita lihat di ZD-nya, ZD dikurang CJ. Nah, semua angkanya ini adalah angka kurang dari sama dengan 0. Oleh karena itu, solusi optimal yang didapatkan dengan nilai variabel sebagai nilai variabelnya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 nilai kanannya Z-nya itu adalah 2. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas R7A. Di sini saya Dewi Rahmania, NPM 2017 435 00035 dengan rekan saya Diana Windasari, NPM 2017 435 00039. Di mana di sini kami akan menjelaskan mata kuliah riset operasional permodelan linear programming. Ini dengan cara minimasi. Di sini ada sebuah fungsi tujuan, fungsi kendala atau batasan, kendala non negatif dengan dan big M. Di mana fungsi tujuan memiliki persamaan Z min sama dengan 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Lalu fungsi kendala atau batasan 2x1 ditambah 3x1 ditambah 4x3 kurang dari 14. Lalu 3x1 ditambah x2 ditambah 5x3 lebih dari 4.
Lalu X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 lebih dari 6. Dimana untuk kendala non negatifnya memiliki X1, X2, X3 lebih dari 0. Nah, di sini ada langkah penyelesaiannya. Pertama, di sini persamaan 2X1 ditambah 3X1 ditambah 4X3 kurang dari 14, ditambahkan variabel slack di ujungnya. Dimana menjadi 2X1 ditambah 3X1 ditambah 4X3 ditambah S1 sama dengan 14. Ini harus ditambah slack 1. Lalu lanjut yang ke langkah kedua, 3X1 ditambah X2 ditambah 5X3 lebih dari 4, mana fungsi ini harus diubah menjadi kurang dari. Kan di sini ya lebih dari harus diubah menjadi kurang dari, maka harus dikalikan dengan minus 1 menjadi min 3X1 min X2 min 5X3 kurang dari min 4. Kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi min 3X1 min X2 min 5X3 sama dengan min 4. Dikarenakan persamaan sebelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengkalikan masing-masing min 1 menjadi 3X1 ditambah X2 ditambah 5X3 sama dengan 4. Dimana variabel S bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam tabel metode simplex, sehingga harus ditambahkan variabel artifisial sehingga persamaan menjadi 3X1 ditambah X2 ditambah 5X3 min slack 2 ditambah A1 sama dengan 4. Lanjut. Di sini untuk langkah ketiga, di mana persamaan X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 lebih dari 6. Nah, pengada fungsi ini harus diubah menjadi kurang dari, sama seperti sebelumnya. Maka harus dikalikan dengan min 1, maka menjadi min X1 min 4X2 min 3X3 kurang dari min 6. Kemudian diubah menjadi sama dengan menjadi min X1 min 4X2 min 3X3 sama dengan min 6. Ini sebenarnya sama seperti tadi, lalu kita ubah menjadi sama dengan variabel S bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam tabel metode simplex, sehingga harus ditambahkan variabel artificial sehingga persamaan menjadi X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 min slack 3 ditambah A2 sama dengan 6. Dikarenakan persamaan sebelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi positif dengan mengkalikan masing-masing min 1 menjadi X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 sama dengan 6. Nah, di sini ada DBQM, di mana setiap variabel artificial dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Nah, penalti bertanda negatif min 1 apabila fungsi tujuan maksimasi dan bertanda positif apabila fungsi tujuan minimasi. Maka persamaan menjadi, untuk di sini kan kita membahas tentang minimasi, berarti harus plus. Di dalam mencari minimasi biasanya ditemukan beberapa kendala yang harus menambahkan variabel slack dan variabel artificial, maka dapat diketahui bahwa minimasinya Z sama dengan 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 0. Ini kan isinya depannya 0, slack 1 ditambah 0 slack 2 ditambah 0 slack 3 ditambah MA1 ditambah MA2, di mana memiliki batasan 2X1 ditambah 3X1 ditambah 4X3 ditambah slack 1 sama dengan 14. Lalu 3X1 ditambah X2 ditambah 5X3 ditambah slack 2 tambah A1 sama dengan 4. Lalu X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 ditambah S3 ditambah A2 sama dengan 6. Lanjut untuk persamaan bawahnya X1, X2, X3. Ini X1, S2, S3, A1, A2 lebih dari 0. Nah, lalu masukkanlah ke dalam tabel dalam persamaan tersebut yang tadi yang sudah kita masukkan. Di sini ada CBJ, CJ, BJ dan M. Di mana nilai masing-masing kita masukkan. X1 2, persamaan yang pertama, kedua, X2-nya 3, X3-nya 4, S1-nya 1, S2-nya nggak ada 0, 0, 0, 0. Lalu yang A2-nya sama, ini masukkan X1-nya 3, X2-nya 1, lalu X3-nya 5, select 1-nya 0, S2-nya ada min 1, lalu seterusnya sama 0, M-nya kan ada 1, 0. Lalu R3 di mana 1, X2-nya 4, lalu X3-nya 3, S1 S00, S3 min 1, A1 tidak ada, A2-nya ada. Ini nih. Lalu untuk mendapatkan ZJ ini di mana variabel dari X1 dikali M
2 kali M 2M, 3 kali M 3M, 1M kali M 1M sama dengan hasilnya 7M. Untuk sebelahnya sama, 3 dikali M 3M, 1 kali M 1M, 4 kali 4M 4M, maka hasilnya 8M. Untuk seterusnya sama, jadi maka ZJ-nya menghasilkan 7M, 8M, 12M, M, min M, min M, MM, NK-nya 24M. Untuk mendapatkan ZJ, untuk mendapatkan ini ZJ dikurang CJ, di mana 7M ini dikurang CJ. CJ-nya bisa dilihat di sini. 4, 7M min 4, lanjut terus seterusnya sama. 8M min 2, 12M min 1, ini 1M kan 0, min M, 0, 0. Lanjut, untuk memasukkan ke dalam tabel dari persamaan tersebut, masalah minimum ini yang dicari itu kolom kunci pilih nilai ZJ min CJ positif terbesar. Di sini positif terbesarnya ada 5. Maaf, ini kurang ke atas. Nah, baris kunci indeks positif terkecil. Lalu ini baris kuncinya 4/5. Ini kolom kunci X3, angka kuncinya 5. Lanjut. Ini adalah iterasi ke-1 di mana kolom kunci X3, angka kunci 5, baris kunci. Nah, di sini kan kita mencari baris baru kunci, di mana baris kunci per angka kunci 4/5/3. Nah, di sini baris lamanya nih, ini baris lama 3, 1, 5, 0, min 1, 0, 1, 0, 4. Di mana baris baru ya seperti rumus ini, baris kunci per angka kunci 3 per bagi 4/5, 3/5, 1 bagi 4/5, 1/5, dan seterusnya menghasilkan nilai baris baru kunci 3/5, 1/5, 1, 0, min 1/5, 0, 0, 4/5. Lanjut, mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Ini rumusnya, baris baru sama dengan baris lama. Baris baru, cara menghasilkannya itu baris lama dikurang koef angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Dimana caranya? Ini untuk baris lama, ini nilai baris baru kunci. Ini koef angka kolom kunci. Caranya baris 2 dikurang 4 kali 3/5, hasilnya min 2/5. Dimana semuanya sama penghitungannya. Yang menghasilkan min 2/5, 1/5, 11/5, 0, 1, 4/5, 0, 0, 54/5. Lalu lanjut baris A3, rumusnya juga sama, di mana 1 dikurang 3 kali 3/5, yang dihasilkan min 4/5. Lalu seterusnya kan sama, di mana yang menghasilkan 17/5, 0, 0, 3/5, min 1, 1, 18/5. Lalu untuk iterasi kedua, di mana kan sini sudah kita masukkan nilai-nilai barunya ini, kita masukkan ke iterasi kedua. Ini sudah dimasukkan, A1-nya berubah, semuanya berubah karena kan sudah kita hitung baris baru kuncinya. Di mana angka kunci ini 17/5, kolom kuncinya X2, baris kuncinya 4/5. Sama, ini dihitung ulang kembali, ini ZJ-nya min 2/5 kali 0, 3/5 kali 1, min 4/5 kali M, hasilnya ini, min 4M plus 3/5. Semuanya sama penghitungannya. Sama ZJ min CJ min 4M kurang nih CJ-nya 4, hasilnya segini. Lalu untuk baris baru kunci sama rumusnya sebelum yang di atas, baris kunci per angka kunci. Baris kuncinya 4/5. Lalu dengan baris lama. Ini berikut baris barunya menghasilkan min 4/5. Maaf, terputus, dilanjut di iterasi kedua, di mana sebenarnya udah aku jelaskan di sini untuk baris baru kunci, baris kunci per angka kunci. Berarti baris kunci ini dengan angka kunci 17/5. Di sini dihitung sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, min 4/5/2, hasilnya min 4/17, 17/5 bagi 2, 1. Untuk seterusnya sama, hasilnya min 4/17, 1, 0, 0, 3/17, min 5/17, min 18/17. Lalu kita ubah lagi hasil yang sudah kita dapatkan, mengubah nilai selain baris kunci. Selain baris kunci kita ubah, di mana rumusnya sama, baris lama dikurang koef angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci, di mana min 2/5 dikurang min 11/5 dikali min 4/17, hasilnya 2/17. Untuk cara ngitungnya sama, jadi hasil semuanya itu 2/17, 0, 0, 1, 7/17,
11 per 17, 144 per 17. Untuk baris A2-nya juga sama caranya, dimana 3 per 5 dikurang min 1 per 5 dikali min 4 per 17. Hasilnya 10 per 17. Dimana baris A2 ini menghasilkan 10 per 17, 11 per 7, 0, 1, 0, min 4 per 17, 1 per 17. Nah, lalu dilanjut ke iterasi ketiga. Kan ini sudah kita hitung semua, mengubah nilai selain baris kunci dimasukkan lagi. Hasilnya sudah dimasukkan semua. A1 ada 2 per 17, 0, 0, 1, 7 per 17, 11 per 17, 54 per 5, 144 per 7. Sebenarnya maaf, kolom kuncinya ini untuk angka kuncinya 3 per 17. Dimana kita mau cari baris baru lagi, baris kunci per angka kunci. Nah, lanjut. Dimana bentar, baris kunci 17 per 17, baris lamanya min 4 per 17 dibagi 6. Ininya maaf ya, baris kuncinya di sebelah sini saya kurang ke bawah. Min 4 per 17 per 6 hasil min 4 per 3. Lalu lanjut 1 per 6, 17 per 3. Hasil barunya menghasilkan min 4 per 3, 17 per 3, 0, 0, 1, min 5 per 3 sama 6. Nah, mengubah nilai-nilai selain baris kunci lagi, rumusnya juga sama, di mana baris A1 2 per 17 dikurang min 7 per 17 dikali min 4 per 3, sama dengan hasilnya 2 per 17. Semuanya sama cara menghitungnya di sini. Lalu hasilnya itu 2 per 17, 0, 0, 1, 7 per 17, 11 per 17. Lalu baris A2 caranya sama, 11 per 17 dikurang 4 per 17 dikali min 4 per 3. Menghasilkan 2 per 3 min 7 per 13, 0, 1, 0, 4 per 3 sama lagi 6. Nah, masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel menjadi, nah nilai-nilai sudah kita ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Dimana hasilnya itu A1-nya 2 per 3, min 7 per 3, 0, 1, 0, 4 per 3. NK-nya 54 per 5. X3, 1 per 3, 4 per 3. 1, 0, 0, min 1 per 3, 10 per 17. Lalu X2, min 4 per 3, 17 per 3, 0, 0, 1, min 5 per 3, 18 per 17. Dimana di sini sudah bisa kita hentikan penghitungannya karena di sini sudah bertemu, semuanya sudah menjadi minus. Dimana ini rumus benar minimasi, ZJ-nya ada 1 per 3, 4 per 3, 1, 0, 0, min 1 per 3, NK-nya 2. Di sini sudah menghasilkan semuanya minus, jadi maka perhitungan dapat kita hentikan karena semua ZJ min CJ kurang dari 0. Oleh karena itu, solusi optimal didapatkan dengan nilai variabel sebagai berikut. X1-nya 0, X2 sama dengan 0, X3-nya sama dengan 2. Baik semuanya, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila kurang dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.